Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai mana? Sampai ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillah. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya, wahai anak kecilku. Wahai anakku, innaka, sesungguhnya kamu, satajidu, akan mendapati, kau akan mendapati fi ta'atillahi, untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Allah, sikolan dengan perasaan berat, ala nafsika, terhadap dirinya, ala nafsika, terhadap dirinya, awal amri, di permulaan perkara, awal amri, di permulaan perkara. Ini mic-nya kok mati hidup ya? Kenapa? Enggak kayak biasanya. Awalal amri, di permulaan perkara, fa tamilu hadas sikon. Wahai anakku, sesungguhnya engkau, kamu, sesungguhnya kamu akan mendapati taat kepada Allah, ya, dengan perasaan yang berat. Jadi orang taat itu memang berat apa ringan? Ya, suruh tertib itu berat, suruh taat juga berat, suruh makan, ya, suruh main HP, ringan apa berat? Kenapa? Di sini dikatakan sesungguhnya kamu akan mendapati taat kepada Allah ini perasaan berat terhadap diri kamu. Awalal amri, di permulaan suatu perkara. Jadi memulai berbuat taat itu ya memang adanya berat. Kalian pertama mondok mengikuti peraturan ini memang butuh penyesuaian. Enggak semuanya langsung bisa, enggak semuanya langsung bisa adaptasi, pasti melalui proses. Ada yang langsung bisa, ada yang masih lama, ada yang sudah lama juga masih belum move on, belum mau berubah, belum bisa mengikuti peraturan untuk taat sama peraturan, belum taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah itu
banyak rangkaiannya ya. Ada buat keroncongan berarti. Fahtamilu hadha siqal wasbir alaihi. Fahtamil, maka untuk menyerasikan rasa berat ini, wasbir, dibutuhkan sabar alaihi terhadapnya. Jadi untuk mengatasi fahtamil, untuk mengatasi hadas sikol, perasaan berat ini dalam melaksanakan taat kepada Allah, dengan apa? Wasbir alaihi, kata kuncinya adalah sabar alaihi dalam melakukan taat kepada Allah. Sabar. Makanya dalam ayat Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar. Nabi Ayub ya pernah diuji oleh Allah, diuji sakit. Sakitnya itu udah kayaknya nggak ada obatnya. Sakit itu nggak enak mas Bang. Sampai yang terakhir istrinya sendiri itu nggak mau sama Nabi Ayub, karena diuji yang namanya sakit, kurang sabar. Kalian belajar juga harus sabar. Kalau ada omongan dari temennya, katanya bully, katanya ini dan lain sebagainya, kalian harus sabar. Diuji lagi seumpamanya ekonominya nggak bagus, alias kirimannya kurang, alias orang tua nggak pernah ngirim, itu namanya ujian. Terus apa yang kita ini nggak sekolah, seumpamanya kalian nggak pernah dikirim, kemudian kalian ngambek sama orang tua, kemudian kalian nggak mau sekolah, yang rugi siapa? Ya rugi sendiri kan. Artinya apa? Memang butuh kesabaran. Wasbir alaihi. Begitu juga Nabi kita, Nabi Muhammad, ya kan? Dulu umatnya dikenal dengan jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Banyak yang bodoh. Ada orang ya dikubur hidup-hidup, ya anak dikubur hidup-hidup, anaknya baru lahir dibunuh. Masa orang punya anak dibunuh? Dulu macam-macam karena itu jahiliyah. Sekarang kembali lagi kepada zaman Nabi. Ya, banyak orang punya anak, anaknya dibuang di rel kereta, anaknya dibuang di sungai. Ada anak yang tidak dididik, yang tidak pernah sekolah, yang nggak pernah mengenyam pendidikan agama, anaknya berani kepada orang tua, bahkan dia sudah mengkonsumsi apa itu, obat-obatan, ya narkoba, minuman,
akhirnya nge-fly, akhirnya apa? Apa itu kalau mabuk itu? Lagi on, nggak sadar, minta motor nggak dibeliin akhirnya karena dalam keadaan nge-fly, ya habis mengkonsumsi narkoba. Nggak tahu itu kalau orang tuanya dibacok, dibunuh, mati. Habis itu nyesel apa enggak itu anaknya? Nyesel. Nah itu banyak kejadian mas, mbak, ya. Bukan hanya anak laki-laki, yang perempuan juga begitu. Kafe-kafe rame, klub-klub malam rame, malah ngalahin sekolah, begitu ya. Yang rame di kafe, di sekolah tambah sepi. Nah inilah generasi. Kalian bersyukur kepada Allah bisa menerima pelajaran, bisa kalian jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleh. Itu bersyukur. Tinggal mengatur sabar. Bisa sabar kira-kira? Bisa sabar? Wasbir dan sabarlah kamu alaihi terhadapnya hatta tasira at-ta'at, hatta tasira sehingga jadi apa at-ta'atu ta'at indaka di sisimu minal adati dari kebiasaan allati ta'allabaha menjadi kebiasaan allati ta'allafuha dengan penuh kesadaran. Allati ta'allabaha dengan hidup mati. Besok dibenerin ya bagian som ya, dibenerin kurang apanya biar mati hidup. Allati ta'allabaha dengan penuh kesadaran. Jadi sehingga taat di sisi Allah ini dengan penuh sadar. Karena orang itu sadar diri itu memang susah. Ya, kadang ketika dikasih tahu, diunjukin, kalau orang bahasanya sini ya, udah diunjukin, udah dikasih tahu, sudah diingetin, sudah semuanya sudah diawasin, masih ada saja yang enggak tertib, melanggar dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bagaimana kita itu selalu bisa taat? Tentunya dengan penuh kesadaran diri. Kita munculkan, kita mulai dari sadar kepada diri sendiri. Sadar ya. Jadi mulai besok ini udah belajar wasaya, udah saya harus sadar. Kalau saya ini sadar, insya Allah nggak nyampe 2 tahun saya sudah bisa semuanya belajar. Kalau belajar nggak usah disuruh, udah belajar umpamanya. Kalau sholat nggak usah diperintah, udah sholat. Kalau sekolah nggak usah diperintah. Ya mungkin pelajaran saya ketat, nanti pelajaran guru yang lain mesti pada di dalam kamar. Jadi biasanya anak laki-laki ada kesempatan ke kamar, bukannya di sekolah malah di kamar. Nah ini sebenarnya masalah ini selesai kalau memang munculnya dari kesadaran diri kita sendiri. Nggak usah takut ini, nggak usah takut sama peraturan, nggak usah takut sama ustaz, nggak usah takut sama siapa saja. Ayo sadar karena hatta tasirut ta'at, kita itu akan bisa taat kalau apa tadi? Indaka minal adat, dengan membiasakan sadar di itu. Halo, Pak Indu, sudah sadar apa belum? Sudah sadar apa belum, Mas?
Besok kalau sekolah udah beres itu ya, otomatis nggak usah di kamar, nggak usah di mana ya. Kalau di kelas, kalau gurunya nggak ada, segera diinformasikan. Jadi ketua kelas itu fungsinya apa? Mengatur di dalam kelas. Oh, nggak ada guru, itu nanti ketua kelas yang sama. Kamu nggak boleh rame. Ayo, ini coba diiniin, itu ketua kelas. Biar rapi, biar nggak rame, biar nggak kemana-mana itu. Nah, itu fungsinya sebagai ketua kelas. Kalau ada yang nggak masuk, berarti itu bagiannya siapa? Bagian tukang absen. Iya. Yang tukang absen ini tanggung jawab. Muridnya nggak masuk, gurunya nggak masuk, ya absen semuanya. Itu bagian tukang absen. Mudah-mudahan tukang absen masuk surga dua. Ya kayaknya tukang absen. Dulu saya juga pernah jadi bagian absen. Suruh baca satu-satu. Jangan cerita sekarang kita jadi tukang absen aja ya. Ya bunayya, wahai anakku, undur ila nafsika, undur, lihatlah kamu, ila nafsika, kepada dirimu, hina kunta fil maktab, hina kunta, ketika kamu berada fil maktab, di kantor, tata'allamu, yang belajar, al-qira'ata, membaca, wal kitabata, dan menulis. Ya bunayya, wahai anakku, undur, lihatlah kamu, ila nafsika, kepada dirimu, hinama kunta, ketika kamu berada fil maktab, di kantor atau di sekolah, tata'allamu, dan kamu belajar, al-qira'ata, membaca, wal kitabata, dan menulis, wa tu'manu, dan kamu diperintah bihifdil Qur'anil Karim, dengan menghafal Al-Qur'anil Karim, ghaiban, dengan cara tidak melihat. Ghaiban dengan cara gaib atau tidak melihat, maksudnya dengan hafalan. Ghaiban dengan cara gaib atau tidak melihat. Sudah belum? Wahai anakku, lihatlah kepada dirimu ketika kamu berada di tempat belajar, maka yang kamu pelajarin ini adalah, yang pertama adalah apa? Tata'allamul qira'ah, belajar membaca. Kenapa yang dianjurkan belajar ini harus belajar membaca? Karena ilmu itu yang pertama adalah bisa didapatkan dengan cara membaca. Kalau kalian nggak bisa membaca, ya maaf, ya repot, mau mendapatkan ilmu itu sulit. Namanya ini kitab ya, ini kitab ya, kalian bisa nggak baca? Bisa. Kalau sudah bisa baca, kalian paham nggak kalau pakai bahasa Arab? Maknanya sudah paham apa belum? Ini perlunya kita bisa membaca. Kalau hanya syukur membaca Al-Quran, bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Begitu saja. Itu juga masih banyak yang nggak bisa baca. Tapi lebih dari itu, membaca itu artinya ya sekaligus membaca, sekaligus kita paham apa yang kita baca. Kalau kayak kitab yang gundul, yang nggak ada artinya, tentunya kalian harus
Belajar membacanya ini lebih ekstra. Bagaimana cara membacanya? Kalau kitab itu nggak ada harokat, nggak ada makna dan lain sebagainya, berarti kalian harus bisa yang namanya ilmu alat. Karena nanti ilmu alat itulah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa membaca dan memahami kepada isinya kita, Al-Quran, hadis, tafsir, ilmu fikih dan lain sebagainya. Itu maka penting di sini adalah kita belajar qiraah, belajar membaca. Kayak di sini, ya bunayya undur ila nafsika. Nah, kalau kita bahas undur itu isim apa fi'il? Fi'il apa isim? Fi'il apa? Fi'il amar, berarti fi'il madinya apa? Nadhara. Fi'il madinya nadhara, berarti kalau ditasrif bagaimana? Nadhara yanzuru nadharan wa nadharan fa huwa nadirun. Nadhara yanzuru berarti wazannya ikut fa'ala yaquluna sahyan yanzuru nadhara maknanya melihat. Kalau fi'il madi berarti sudah melihat, karena fi'il madi itu sudah lewat, itu fi'il madi. Bisa fi'il mudhari namanya yanzuru. Kalau fi'il mudhari berarti mempunyai dua zaman apa? Hal dan mustaqbal, sedang atau akan. Berarti kalau yanzuru sedang melihat atau akan melihat. Nadron namanya apa? Isim apa fi'il? Isim apa? Masdar apa? Maknanya apa kalau masdar? Penglihatan. Fahuwa nadirun wa dzaka mandurun undur. Itu satu, itu berarti ada sangkut pautnya dengan ilmu sorof, ilmu tasrifan, ya kan? Nah, kembali lagi ila nafsika, ilanya itu huruf apa? Huruf jar ada berapa? 20 apa saja? Ila, analam, birubah. Terus geran malah tidur jebran. Ila ini huruf apa? Huruf jar. Berarti nafsaka apa nafsika? Nafsaka, nafsuka, nafsika apa nafaska? Nafsika. Kenapa dibaca nafsika? Karena menggunakan huruf jar. Kalau ada huruf jar berarti jar majrurnya yang dijarkan mana? Lafaz nafsun, aslinya lafaz nafsun, ya kan? Di situ kanya adalah dhamir, ya. Kalau ka nggak bisa berubah-ubah, itu udah ka aja. Kalau nggak ka, ki. Kalau nggak ki, ku. Kalau nggak ku, kuma. Kalau nggak kuma, kun. Kunna kan gitu ya. Wa huma hum ya huma. Anta antuma antum anti antuma. Alhamdulillah ya Allah, pintar semuanya, Masya Allah. Tabarakau. Gimana lu? Bisa lu? Ya nggak bisa dikit-dikit lumayan ya. Nah itu kalau bahas satu-satu lumayan panjang ya. Baik. Yang pertama tadi apa? Disuruh apa? Wahai anakku, tata'allamul qiraah. Tata'allamul qiraah, belajar membaca. Kalau kalian baca Quran cukuplah, ada metode baca Quran cepat, yaitu berapa hari? 1 minggu bisa. Kalau dulu itu cara membacanya alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah a i, ba fathah
ba kasroh, ba dhamma, ba bi, kaf fathah, kaf kasroh, kaf dhamma, ka, bukan kakimu. Nah, itu dulu caranya baca begitu. Sekarang udah ada metode yang lebih cepat. Baca kitab juga sudah ada metode yang cepat. Belajar apa? Amsilah. Makanya diamalin, Neng, Mas ya. Enggak rugi kalian. Nanti setelah saya mondok itu baru tahu manfaatnya. Oh, alhamdulillah santri Al-Bajalain diterima di Jamiatul Azhar Kairo. Alhamdulillah diterima di Universitas mana itu? Mana? Universitas Yunisma. Ya, alhamdulillah masih kuliah ya. Di universitas mana? Universitas Indonesia. Di universitas mana? UGM, Gajah Mada. Di universitas mana? Ya udah belajar, yang penting kalian belajar. Pasti ini nanti manfaat. Ya, mau tes di UIN, semuanya UIN mana itu Ciputat, Syarif Hidayatullah. Pasti ada tesnya, baca kitab, tes bahasa Inggris, ditanyain bikinnya seperti apa, kalian ikut fakultas apa, nanti ditanyain semua. Yang kedua, wal kitabata, disuruh belajar menulis. Kalian sudah bawa buku apa enggak? Ini ditulis apa enggak? Ditulis lagi apa hanya dimaknai? Kalau dulu saya masih ngajar pertama itu ya punya kitab, ya punya tulisan biar kalian bisa belajar menulis ya. Latihannya itu kapan? Kalau hanya maknain begini, tulisannya masih tetap jelek nanti. Jadi tulis lagi nggak apa-apa. Namanya belajar menulis. Nanti bisa menulis, yang sudah bisa menulis biasa, dikembangkan lagi, yaitu menulis buku. Kalian bikin buku sendiri, karangan, kitab sendiri, karangan, buku sendiri. Si judul nanti ya. Anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, itu ditulis apa saja, mukaddimahnya apa, ininya apa, materinya apa, nanti dijual, laku itu. Kalau kalian bisa menulis. Awal mulanya adalah menulis biasa, tapi kalau sudah senang menulis, nanti pasti kalian menulis kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Samudra. Ya benar, Imam Samudra yang ngomong di Bali itu menulis. Awal-awalnya ya menulis biasa, tapi setelah itu beliau ini mengarang, artinya juga menulis. Kitab apa itu karangannya Imam Syafi'i? Ada kitab namanya itu Ashabus Syafi'i, termasuk Ashabus Syafi'i itu santri-santrinya Imam Syafi'i itu juga ikut mengarang. Begitu juga nanti santri-santri Al-Bajalain ini jangan sampai nggak ada yang menjadi pengarang kitab, penulis kitab, pengarang buku. Kayak beliau Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu kitab, di antara kitabnya yang ditulis oleh beliau, kitab apa yang kemarin kita ngaji itu? Adabul Alim wal Muta'allim. Itu ditulis, dikarang, dibikin, dirangkai. Nah itu sampai sekarang orang yang sudah meninggal dunia, sudah berapa puluh tahun, sudah lama, tapi karangannya terus bermanfaat. Halo, begitu juga seperti Imam Syafi'i, Imam Ghazali yang karangannya sampai sekarang. Salah satunya adalah kitab yang sudah populer, yaitu kitab tasawuf, namanya kitab Ihya Ulumuddin, yang dipakai di mana-mana. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa menjadi penulis yang hebat, ya, bisa menjadi pengarang yang hebat.
tapi ayo semangat kalian belajar mau menulis, mau membaca. Itu kuncinya orang akan menjadi sukses. Yang ketiga, wa tu'maru bi hifdzil Qur'anil Karim. Diperintah untuk menghafalkan Al-Qur'anul Karim ghaiban, dengan tanpa membaca, artinya dengan menghafal. Alhamdulillah di sini sudah ada program yang namanya tasmid. Walaupun dari surat juz 30, surat-surat pendek, alhamdulillah kalian sudah hafal. Terus dikembangkan kalian nanti hafal. Ya, saya doain semuanya hafal Al-Quran, hafal semuanya. Karena salah satu dari kalian bisa mendapatkan beasiswa di seluruh dunia ini adalah kalian punya hafalan Al-Quran. Kalian mau masuk TNI, kalian mau masuk kepolisian, kalian mau masuk BUMN, kalian mau masuk Universitas Al-Azhar, kalian mau masuk universitas di Amerika, di Australia, di mana saja seluruh dunia, mau kerja di mana saja, kalau kalian hafal langsung dikasih beasiswa tanpa bayar, kalian boleh langsung masuk sekolah kuliah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Begitu juga kalau kalian mau kerja, sama. Kenapa orang hafal Quran itu banyak peminatnya? Nah, ini kalian yang perlu. Karena kalau orang itu sudah hafal, otomatis anak itu cerdas. Nggak mungkin orang nggak cerdas itu bisa hafal Quran, ya loh ya. Iya apa enggak? Nggak bisa. Jadi kalau kalian hafal itu udah otomatis. Seumpamanya kalian belajar itu gampang sudah. Sudah teruji kalian dengan bisa hafal Al-Quran. Makanya ayo semuanya semangat ya, semangat. Bukan karena itu semuanya, tapi Allah sudah menjamin bahwa orang yang hafal Al-Quran itu dijamin masuk surga. Amin Allahumma amin. Bahkan bukan diri sendirinya, tapi juga keluarganya juga akan ikut terangkat, disafaati oleh anaknya yang hafal Al-Quran. Bukan hanya hafal Al-Quran di situ. Orang itu ingin mendalami ilmu Al-Quran lebih dalam lagi. Ya, kalau sudah ngantongin hafal Al-Quran, nanti belajar yang lainnya itu gampang mudah. Kayak tafsirnya, ya, kayak Gus Baha itu. Coba kalian kalau nanti buka YouTube-nya Gus Baha, kalau buka link-linknya Gus Baha, seperti apa beliau? Seperti apa kajian tafsirnya? Begitu juga yang ahli tafsir di Indonesia ini adalah Profesor Dr. Quraish Shihab. Buku karangannya banyak juga tentang masalah Al-Quran. Salah satunya adalah membumikan Al-Quran. Ayo semangat semuanya. Mudah-mudahan ya kita semuanya oleh Allah diberi futuh, kebuka hati kita untuk belajar, mendapatkan ilmu di pondok pesantren, di sekolah. Mudah-mudahan hatinya semuanya gampang, mudah untuk menerima ilmu. Amin Allahumma. Berapa ya? 9. Wallahu a'lam. Maulana